Sebuah lagu yang terlupakan. Sebuah lagu yang terlupakan. Sejak kecil, orang-orang sering bilang dia mempunyai imajinasi yang luas karena impian dia adalah untuk menjadi seorang seniman. Dari kecil, dia suka bermain dengan boneka-bonekanya dan membuat cerita yang berantakan dan liar. Dia juga suka bercerita tentang sebuah dunia fantasi kepada semua temannya dan menggambar karakter-karakter untuk ceritanya. Tapi sekarang, jika orang bertanya impian dia apa, dia akan bingung menjawabnya. Dia tidak tahu impiannya. Karena seiringnya dia bertumbuh, imajinasi itu sedikit demi sedikit mulai pudar. Joy Lestari, biasanya dipanggil Joy. Dia duduk di kelas 12 di SMAN Alangit Budaya dan sedang menghadapi ujian akhir tahun. Untungnya, dia selamat, nilai-nilainya bagus dan sudah terjamin bisa lulus. Harusnya, Joy senang. Namun, ada perasaan di dalam hatinya yang tidak enak. Sekarang sudah libur panjang, jadi Joy punya banyak waktu. Tapi, dia tidak tahu ingin melakukan apa. Hari-hari ini, dunia terasa kosong sekali. Joy tidak bisa menikmatinya karena seperti ada yang janggal. Dia sering mengabaikan perasaan itu, namun tetap saja muncul kembali. Lalu, suatu hari, dia menemui sebuah buku lama di lemarinya. Saat dibuka, ternyata buku itu adalah buku cerita miliknya. Joy ingat sekali, waktu kecil, dia sangat suka menulis cerita di sebuah dunia ajaib, di mana ada sihir, kerajaan, hewan mitologi, dan yang lain. Cerita itu ditulis di sebuah buku kosong yang sekarang sudah rusak dan kotor. Saat membacanya, perasaan nostalgia langsung mengajarkan dirinya akan menemui itu juga. Perasaan ini tiba-tiba air matanya jatuh perlahan-lahan. Dia merasa rindu dengan masa kecilnya, dengan imajinasi dan kreativitasnya, dengan cerita-cerita yang sering dibuat teman-temannya di sekolah, dengan menggambar berbagai karakter dari dunia, dengan melihat cerita orang tuanya saat dia menceritakan tentang dunia yang dia buat. Rindu, itulah yang selama ini terjadi. Apa aku ketiduran? Bisa-bisanya kamu bilang, padahal tadi pagi siang. Joy bergumam kepada dirinya sendiri. Tubuhnya terasa pegal dan dia mengira itu karena ketiduran di ranjangnya saat hamil. Namun, saat dia melihat sekitarnya, dia baru sadar, ini bukan kamarnya. Tempat apa ini? Joy melihat sekitar. Sama sekali bukan kamar atau rumahku, tapi yang dia lihat bukan tembok atau lantai ataupun ranjangnya. Yang dia lihat adalah sebuah hutan yang berwarna-warni dan Joy pun sedang duduk di sana. Seketika ratusan pertanyaan memenuhi otaknya. Apakah ayah menculik dia? Apakah ini mimpi? Orang tuanya di mana? Bagaimana dia bisa bangun dari mimpi ini? Namun tiba-tiba Joy mendengar sebuah suara. Suara yang sangat mirip dengan suara alat musik berdawai. Dengan rasa penasaran, dia mengikuti suara itu ke dalam. Tetapi hutan ini tidak tahu mengapa sangat tidak asing di matanya. Di mana Joy pernah lihat hutan ini? Joy menjelajahi hutan ini, tapi dalam perlahan-lahan. Sampai akhirnya ia menemui seorang gadis. Ada gadis cantik yang menduduki sebuah batu yang besar, memainkan alat musik yang sekarang Joy kenal sebagai sebuah sampai. Jarinya memainkan HP ini seperti ombak, lembut dan tegas, menciptakan musik yang indah. Akhirnya kau sampai, Joy. Gadis itu bilang tak sadar bahwa ada seseorang di depannya. Kau mengaku, Joy terkejut. Dia sendiri tidak pernah melihat gadis ini. Bagaimana dia bisa kenal Joy? Tentunya, apa kau tidak ingat? Gadis itu lanjut membuat Joy bingung. Maksudnya apa? Maaf, aku tidak mengenalmu. Joy bertanya. Ada banyak hal yang dia ingin pertanyakan, tapi yang penting adalah untuk memastikan gadis ini luar sana berbahaya. Gadis itu lanjut berbicara. Perhatian, buat dunia kamu ceritakan. Kalau kalimat itu selesai diucapkan, yang hanya diinginkan Joy adalah apakah kamu
Nampil putri kita ya. Tuan putri dan musisi yang bisa dari laut. Joy langsung ingat bagaimana dia bisa. Nampil putri kita ya. Karakter yang dikeluarkan Joy ibunya pantasnya waktu kecil. Dia seorang tuan putri dari kerajaan Sulong sekaligus musisi yang sering membawa pakai. Jangan takut putri birunya dan sebuah matanya kuning itu. Dia juga bisa mengendalikan laut dan air karena itu Nampil dijuluki sebagai putri biasa. Tuan putri itu tahu kecil, iya ini aku tuh, tapi itu mulai senang. Bagaimana kau bisa hidup? Kau hanya karena dicuri dan kenapa aku jadi? Lakukan kesalahan yang aku sebut kemudian. Lalu dengan suara yang lembut, dia berkata lagi, semua melupakanku, melupakan kematian yang kita dan impian. Kalau di sini aku mengembalikan itu semua. Dari batu besar itu, Nampil turun dan mulai berjalan menuju Joy. Aku tahu betapa sakitnya saat kamu melupakan impianmu. Namun, aku percaya yang adanya kamu di sini, kamu bisa menarik impianmu kembali. Joy merasa ingin menangis. Tahun demi tahun dia mulai melupakan impiannya. Dan setelah itu, dunia terasa selalu hampa. Tapi Joy tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mengembalikan semuanya yang hilang. Namun seketika sebuah raungan bergema dalam hutan. Joy terkejut dan ketakutan akhirnya mengambil kendali. Nampil, suara apa itu? Joy bertanya dengan nada gemetar. Ia tidak bisa tenang dalam situasi seperti ini. Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Sekarang kita harus pergi. Jawab Nampil dengan tergesa-gesa. Dia langsung mengambil tangannya Joy dan membawa dia lari. Beberapa menit mereka berlari, raungan itu makin kencang dan makin dekat. Tiba-tiba, Nampil berhenti. Hah? Ada apa Nampil? Kami harus cepat bukannya? Joy mulai panik, mencoba membuat Nampil bergerak. Tunggu, aku akan mencoba sesuatu. Nampil menjawab. Seketika, ada gumpalan air di atas tangannya Nampil. Dia membuat gumpalan air itu semakin membesar dan menjatuhkannya ke tanah menghasilkan sebuah sungai. Benar, Joy lupa. Nampil bisa menciptakan dan mengendalikan air. Kamu berbuat apa? Kamu tidak bisa melewati air ini. Joy bercakap. Joy mempercayai bahwa mereka bisa selamat dari apa yang dibalik raungan itu dengan sebuah sungai. Nampil tertawa kecil. Tidak apa-apa, karena kamu denganku, kau bisa melewatinya. Sebelum Joy bisa menanyakan apa yang dia maksud, Nampil menarik tangannya melewati sungai. Dan benar kata Nampil, mereka mengambang. Kakinya Nampil dan Joy seolah-olah menyentuh lantai, padahal itu air. Joy terpukau melihat kejadian itu. Nampil melihatnya tertawa kecil lagi. Karena aku bisa mengendalikan air, aku juga bisa berjalan di atasnya. Dan karena kamu bersamaku, aku juga bisa membuatmu berjalan dengan bebas. Dan dia menjelaskan membuat Joy lebih terpukau lagi. Tetapi raungan itu semakin dekat dan mereka harus berlari lagi. Saat sudah melewati sungai yang dibuat Nampil, mereka berhenti. Lihat Joy, inilah yang merupakan penyebab dari hilangnya impiannya. Nampil bilang dengan tegas. Apa maksudmu? Joy bertanya. Dan Nampil hanya bersinyal agar Joy melihat ke depannya. Dari kegelapan hutan, segerombolan makhluk seperti bayangan muncul, menakutkan dan keji. Joy mulai merasa panik lagi, tetapi Nampil langsung menenangkan dia. Mereka tidak akan menyakitimu, mereka akan tenggelam dalam sungai ini sebelum menyampai kita. Mereka itu apa? Joy bertanya dengan nada cemas. Mereka adalah pikiranmu. Pikiranmu yang negatif, yang menjatuhkan diri sendiri, yang membuatmu tidak percaya diri. Karena mereka, kau melupakan impianmu. Nampil terlihat seperti ingin menangis. Sebelum air matanya menetes, Nampil membersihkan mukanya dan berbicara dengan lantang. Tapi, kau pasti bisa memusnahkan mereka. Dengan itu, Joy merasakan keberanian mulai muncul dalam hatinya. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Nampil tersenyum dengan penuh kesenangan. Seperti ini.
kedua tangannya akan menunjuki tempat di mana ada hatinya Joy. Kau hanya perlu menutup matamu dan membayangkan. Bayangkanlah semua yang kau sayangi, ceritamu, teman-temanmu, keluargamu, dan impianmu. Navia bercakap dengan lembut. Joy melakukan apa yang Navia maksud. Dan seketika, ada cahaya yang terang dari hatinya Joy, membakar makhluk-makhluk jahat itu. Dan akhirnya, Joy terbangun. Mungkin itu hanya mimpi, khayalan, dan atau semacamnya. Tetapi Joy tidak akan melupakan itu. Dia akan mengingatnya, semuanya. Sekarang, jika orang bertanya impian dia apa, Joy akan percaya diri menjawabnya. Karena dia tahu impiannya apa. Joy ingin menjadi seorang seniman yang bisa menginspirasi orang lain. Pesan dari cerita tersebut adalah jangan pernah lupa impianmu, karena itu merupakan hal yang penting untuk perkembangan diri. Jangan pernah lupa impianmu, karena itu adalah hal yang penting untuk perkembangan diri. Demikian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, boleh. Ayo silakan diberi kesempatan temannya untuk menanyakan. Konfliknya apa? Salah satu aja. Nomor absen berapa? 17. 17 kasih poin. Ayo, satu lagi mungkin. April. Tokohnya siapa aja? Tokoh. Ada 2. Yang keras. Siapa? Atau ke sini deh, ke sini, ke sini. Sama Ya, berdiri bukan satu. Satu berdiri. Ayo, siapa yang mau melengkapi? Tahu. Ya. Saya Manavia. terima kasih. Nomor absen? Hah? Absen 29. Absen 29. Tepuk tangan dong. Hah? Temennya yang bertanya belum? Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Yuk. Dari jauh. Waktu 2023 kan aku bikin 2 karakter ini, Joy sama Navia, terus keinget jadi mau bikin cerita buat mereka. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Ternyata banyak bakat-bakat yang bisa digali, dan ternyata karya-karya anak 8C bagus-bagus. Terima kasih semuanya. Sekarang berikutnya nomor absen 29, Rafa Fajar Febriansyah.